Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semua, hari ini saya mengagendakan untuk pembahasan dari program penggerak yang kita laksanakan tanggal 6 November kemarin di sekolah model. Jadi ada satu tugas yang harus kita laksanakan, yaitu pembahasan. Dan ini nanti tugasnya dikirim dalam bentuk jadi bahwa kita sudah melakukan pembahasan. Saya berperan sebagai guru fisika. Jadi apa yang disampaikan kemarin, poinnya ada 3 hal yang kita sampaikan, yaitu tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, itu yang akan kita jelaskan hari ini. Jadi berawal dari disiplin positif di sekolah itu harus diterapkan. Menurut teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. Bill Blaser, bahwa Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita gerakan seperti ini. Misal kita menggenggam sesuatu, emas atau berlian seperti itu. Kita suruh orang itu untuk membuka, kita genggam kencang gitu, terus buka. Maka kalau saya tidak punya kehendak untuk membuka tangan ini, maka tidak akan terbuka. Itu gambaran dari open mindset. Jadi kita membuka diri terhadap hal yang baru, dan yang bisa membuka adalah diri kita sendiri. Jadi kontrol itu diri sendiri. Nah, terus kemudian teori kontrol berikutnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kita melakukan apapun itu mesti pasti punya tujuan, tidak mungkin tidak. Jadi termasuk kita jadi guru pasti punya tujuan. Kita memilih jadi guru itu juga punya tujuan. Contohnya seperti itu. Nah, terus kemudian ada model berpikir itu menang-menang, ada yang model berpikir itu kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kemudian teori berikutnya adalah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, tapi setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi dari diri kita masing-masing, karena punya kehidupan berbeda, itu punya pandangan terhadap kehidupan, itu pasti. Nah, kalau yang model berpikir menang-menang itu yang egoismenya tinggi. Tapi kalau dunia saat ini itu lebih ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Maksudnya kalau kita ingin maju saat ini ya, butuh jejaring, butuh kolaborasi. Nah, tapi fokus yang ingin diibaskan hari ini adalah 3 hal yang kemarin memang disampaikan, yaitu tentang nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang keyakinan kelas. Terus kemudian 5 posisi kontrol. Terus kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, jadi ini tadi yang saya ceritakan ya, bahwa ketika kita menggenggam ini bisa dibuka ini. Kita tinggal sedikit untuk menaik, ya enggak? Kalau memang dia tidak mau Tapi ketika kita mengepal seperti ini pun mesti punya alasan. Atau ketika kita mau membuka juga mesti punya alasan. Selanjutnya. Terus kemudian coba kita perhatikan antara guru dapat mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif itu bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Orang dewasa berhak untuk memaksa. Dari 4 hal di sini, yang menurut kita benar atau salah itu yang mana coba? Kasih satu pendapat siapa? Yang nomor 1, guru dapat mengontrol murid itu benar atau salah?
Siapa yang menjawab? Guru dapat mengontrol murid. Nah, bisa jadi ada yang jawab, oh oke bisa. Ada yang mungkin menjawab, oh tidak bisa, gitu kan? Ya, karena kadang ketika ada punishment, ada perubahan pada siswa. Nah, tapi apakah nanti punishment itu benar atau salah kita lihat. Nah, yang kedua, semua penguatan positif itu bermanfaat. Benar atau salah ini menurut kita? Penguatan positif, ya, dapat ucapan positif, terus kemudian dan lain-lain. Ya. Kalau yang ketiga, membuat orang merasa bersalah. Siswa itu buat selalu merasa bersalah. Iya dong. Orang dalam itu gak sesuai. Banyak yang kita terus ada jadi opong. Itu menanamkan rasa. Kira-kira itu baik atau tidak? Nah, terus kemudian yang keempat, apalagi ini orang dewasa berhak untuk ini kita bicara tentang jadi miskonsepsi tentang kontrol di sekolah. Yang pertama, guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan, seperti teori pertama tadi ya, dia bergerak terus, walaupun kita ya tetap tidak. Terus kemudian semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disuka. Jadi sebenarnya ketika siswa melakukan satu hal itu yang mungkin membuat kita tidak suka juga ya, misalnya kasus anak mencoret-coret tembok, itu tetap mereka sebenarnya punya tujuan gitu, perilakunya punya tujuan walaupun itu sesuatu perilaku yang kita suka. Jadi kita diminta untuk lebih mengerti kenapanya. Terus kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan positif yang kita lakukan seperti pagi itu kan salah satu bentuk kontrol. Kudu tandus, kudu sholat, itu bentuk kontrol kepada siswa dan itu positif, kontrol positif. Nah, pada waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada. Jadi ketika ada penguatan-penguatan positif, bisa jadi ya satu saat anak itu menolak, tapi bisa jadi anak itu jadi tergantung pada. Bisa jadi si anak itu menolak itu ya dengan satu alasan. Nah, inilah kita yang bangun komunikasi dengan anak dengan bahasa-bahasa yang nanti kita akan bisa bahas di segitiga resti. Kita lihat, kita sini. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas benar. Kalau anak itu ditanamkan rasa bersalah terus, bisa jadi malah rasa percaya dirinya sehingga dia merasa jadi punya identitas benar, tidak punya rasa percaya diri. Terus kemudian mereka belajar untuk merasa buruk. Kalau disalahkan terus kan mungkin dia akan berpikir aku tuh ini aku tuh memang rasa ini ya. Nah, itu rasa rendah diri yang bisa berdampak buruk. Nah, kemudian poin orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Ya kadang-kadang kan
untuk anak tersebut melakukan. Tetapi di sini apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kalau itu memang baik, pelan-pelan bisa diterapkan. Seperti untuk anak-anak yang sulit bangun pagi, kita upayakan untuk bangun pagi. Kalau nggak ada punishment, walaupun punishmentnya itu juga ya, di sini nanti kita akan bahas yang dimaksud punishment itu bagaimana gitu ya. Nah, terus kemudian pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Ya, jadi kalau di sekolah mungkin dipaksa-paksa belum tentu nanti akan tertanam ketika mereka sudah lepas dari sekolah. Maka bagaimana nanti kita merangkul siswa, kita akan bahas terus. Ini stimulus respon dan teori kontrolnya. Jadi kalau stimulus respon itu realitas itu kebutuhan kita itu sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Siswanya banyak dengan berbagai karakter, mereka punya kebutuhan yang berbeda. Hanya memang terhadap satu anak dengan anak yang lain itu yang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang perbedaan perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu perilaku. Jadi ini mengajarkan bahwa kita kalau terjadi sesuatu perlu dibeli dulu. Maka masalahnya. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Kalau tidak mau melakukan, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang. Pada respon pemaksaan ada pada saat bukan kosong. Tapi kalau di teori kontrol kolaborasi dan proses penciptaan. Kemudian di sini model berpikir menang atau kalah, di sana model berpikir menang. Nah, ini dasar pendidikan. Jadi Pak pendidikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan yang itulah harus ada di dalam suasana yang baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan bagaimana kita membangun agar dari dalam diri anak itu muncul keinginan untuk disiplin, tujuan-tujuan kita supaya mereka bisa bangun pagi, tidak terlambat sekolah, kita tanamkan sehingga lahir dari dalam diri mereka. Ada satu cara yang dengan
apa, tidur kemana-mana. Jadi sih dia akan menjadi diri sendiri dari masalah dia sendiri, kemudian dia akan menyadari sendiri pendapatnya seperti itu. Kenapa tidur malam? Akan jawab kalau kita sedang asik main game. Nah, kalau kamu asik main game terus kemudian kamu kesiangan, kamu merasa apa yang kamu nilai-nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu kita terapkan di kurikulum kita belajar saat ya, beriman takwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong. Ini adalah 7 hal kita bisa terapkan ya. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan karena tadi saya akan fokusnya di pihak yang kelas dan yang tadi saya bilang akan bahas kaitannya dengan manusia itu ya. Pernahkah melakukan ini? Datang ke sekolah tepat waktu melakukan perintah guru untuk mendapat ujian, melakukan kebaikan memang seharusnya kita baik kepada orang. Adakah kemungkinan itu terjadi? Ada yang datang ke sekolah tepat waktu itu melakukan perintah guru itu belum karena merasa betul ya, melakukan kebaikan memang seharusnya kita baik kepada orang. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau orang melakukan itu ya maksudnya. Orang melakukan sesuatu perilaku manusia itu bisa jadi karena satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan disiplin. Ketika murid melanggar peraturan, apa yang Anda lakukan? Beri hukuman, memberi tambahan poin, meminta sesuatu yang merupakan pelanggaran. Apa yang dampak dari murid tersakiti, murid tidak nyaman dalam jangka panjang, perilaku pasif agresif, murid menjadi takut dan sistem tidak aman, murid menyembunyikan kesalahan, murid anak-anak merasa tidak bisa, ini dampak dari didukung oleh penghargaan. Nah, didukung oleh penghargaan itu akibatnya bisa penghargaan itu menunjukkan kualitas, penghargaan memadukan kreativitas, penghargaan membantu kita fokus ke keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku juga
menyepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar masing-masing antara para warga. Nah, keyakinan klasik sendiri kalau sebelumnya kita mengenal dengan kontrak belajar. Nah, tapi kalau kontrak belajar itu yang kemarin ini sudah melakukan Bapak Ibu dengan anak-anak, saya kontrak belajar tidak mengerjakan tugas dirinya bagaimana, terus apa yang harus dilakukan bisa seperti itu. Kalau di keyakinan kelas seperti ini itu sebuah kesepakatan bersama dengan anak-anak. Nah, itu dibuat dan tidak hanya kaitannya dengan masalah kognitif, tapi pembentukan karakter siswa juga. Jadi kalau kemarin saya sudah melakukan dengan anak-anak kelas 10, saya minta anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa saja yang bisa dibuat dari situ. Jadi anak-anak buat peraturan bersama, disepakati bersama, dan itu untuk penanaman diri. Jadi contoh keyakinan kelas 5S. 5S itu senyum, sapa, salam, sopan. Nanti didetailkan lagi, terus kemudian 5K kebersihan. Nah, kemudian seterusnya nanti masih dijabarkan. Kebersihan itu membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja, meja kursi seperti itu. Terus kemudian keyakinan kelas harus anti bullying. Nah, anti bullying itu tidak membuli, baik verbal non verbal. Terus kemudian dilarang makan di pada saat pelajaran. Kalau di dalam kelas kemarin mereka sepakatnya boleh, tapi ketika jam istirahat. Nah, keyakinan kelas seperti itu disepakati bersama. Terus kemudian untuk dibiasakan dalam kesehariannya di sekolah. Yang tadi harapannya akan tertanam pada diri anak-anak sehingga menjadi disiplin diri. Oh iya, aku sudah punya kesepakatan seperti ini, sudah punya keyakinan seperti ini. Saya harus melaksanakan. Jadi timbul rasa kesadaran diri. Jadi keyakinan ini itu menurut dosen ya akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nanti Bapak Ibu guru semua boleh, jadi masing-masing kelas boleh buat keyakinan kelas sendiri-sendiri dan masing-masing guru mungkin punya keyakinan kelas sendiri-sendiri juga boleh. Gitu. Jadi bukan seperti tata tertib sekolah secara umum ya. Kalau tata tertib sekolah secara umum sudah ada, tapi yang apa yang kita lakukan di kelas tersebut bersama guru tersebut itu yang menjadi keyakinan. Terus kemudian murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau. Jadi keyakinan kelas itu juga lahir dari keinginan anak-anak yang di kelas 10 kemarin hasilnya bagus. Apa yang bisa diyakini di kelas. Ini ada pertanyaan lagi, boleh atau tidak ketika kita itu mengajak peserta didik untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan. Boleh tidak kita minta anak-anak untuk memberikan saran pendapatnya tentang peraturan yang ingin disepakati bersama. Boleh nggak, Bu?
menyampaikan sebagai pendapat, itu dia akan punya rasa, dan kita juga mendorong mereka. Ini sudah menjadi keyakinan bersama, maka kita punya kewajiban bersama untuk disiplin terhadap kesepakatan atau keyakinan kelas yang disepakati bersama. Terus kemudian setelah berbagai pendapat itu dikumpulkan, nanti terus kemudian ditulis keyakinan kelas tersebut. Nah, terus kemudian ditempatkan di satu tempat yang sudah tertib agar semuanya benar. Oh iya, keyakinan kelasnya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Masuk dengan 5 posisi kontrol dulu. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, butuh kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan atas kemampuannya, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan kebutuhan merasa senang. 5 posisi kontrol di sini adalah melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah bisa tipe penghukum, bisa pembuat rasa bersalah, bisa berposisi sebagai teman, bisa berposisi sebagai pemantau, dan bagaimana penjelasan kita lanjut di sini. Tipe penghukum itu contohnya seperti ini. Tipenya ada bahasa gampangannya itu kayak mengancam gitu. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Kemudian hasilnya itu dia akan memberontak dan menyalahkan orang lain, atau kadang dia akan berbohong, daripada dihukum tak ngaku baik, bisa jadi seperti itu. Terus kemudian membuat rasa bersalah itu contohnya ya, seharusnya itu lagi dong, itu ternyata membuat rasa bersalah. Terus kemudian ibu kecewa kalau kamu itu melakukan ini, jadi itu membuat rasa bersalah. Terus kemudian kalau teman itu bisa kayak ngajak, seperti ngobrol sama temannya, ayolah lakukan ini demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat ibu pernah bantu kamu loh. Kalau tipe pemantau itu di RWB aturannya apa yang sudah ibu perintahkan, ingat lagi. Nah, itu pemantau. Tipe manajer itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau dia melakukan kesalahan, saya tanya. Tanya apa yang bisa kamu lakukan, apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu melakukan ini. Bisa merasakan bedanya nih, saya. Ada bicara ini. Saya kecewa sekali dengan kamu tadi apa? Membuat rasa bersalah. Saya kecewa. Kamu itu tidak pernah benar melakukan ini itu membuat apa? Bersalah atau lebih ke menghukum? Coba dirasakan. Nyalakan kan? Kalau menyalakan berarti dipotong.
ini begitu. Jadi sama seperti sudah bisa memahami dari pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, ya. Jadi saya kecewa tadi membuat rasa bersalah. Kalau kamu tidak pernah benar, nah, oke, menggunakan atau itu ayolah lakukan itu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pantau terus. Kemarin kamu dapat bintang 5 loh. Masa ini mau mendapat bintang 3 saja? Ayo. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terbaik. Ngejudge ya, bahasanya ngejudge. Dipotong, mesti dari gitu. Mesti di sini ada dewe kayak gitu. Ini dari disiplin positif kemudian dari kontrol, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Jadi ketika ada masalah, siswa diajak berpikir sehingga dia menemukan solusinya sendiri. Begitu gambarannya. Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Contoh kasus yang kemarin kita bahas adalah ada Ani. Ani itu ketika ulangan bahasa Indonesia nilainya 90. Terus ada Arif. Arif waktu itu ulangan bahasa Indonesia nilainya 40. Dan dia diejek sama Ani. Ini kamu rasa mikir loh gitu. Bodoh bisa seperti itu. Nah, satu ketika sebaliknya Arif ulangan matematika, Arif nilainya tinggi. Si Ani nilainya rendah. Terus kemudian si Arif balik menghina karena dia merasa dendam. Nah, si Aninya perempuan dihina, nih. Terus pas kita lewat, si anak itu nangis nopo. Nah, pada akhirnya kan ditanyain, kenapa nangis? Saya itu diajar sama si Arif karena saya jelek. Terus suatu ketika harus dipanggil si Arif itu oleh si bagaimana cara menggugah si siswa tersebut, si Arif tersebut menyadari kesalahannya, kemudian dia memperbaiki diri sendiri dan tahu apa yang harus dilakukan. Lanjut, ada 3 hal nanti yang dimaksud dengan segitiga ini. Kita tadi. Nah, segitiga restitusi di sini. Jadi validasi tindakan yang salah tadi yang saya ceritakan, kita akan mengetahui permasalahannya di mana. Ada kata kunci pertanyaan nanti. Terus kemudian menanyakan keyakinan bagaimana, terus menstabilkan identitas. 3 hal itu. Validasi tindakan yang salah. Ketika menstabilkan identitas, kita bertanya dulu kepada si anak. Dia menghina. Ini dia bisa menggunakan bahasa kamu bersalah itu masih manusiawi, jangan langsung disalahkan. Oh, ini orang menurut ini benar. Itu namanya tadi penghukum. Tapi kalau kita ada siswa yang berbuat salah, maka kita
Artinya dulu manusia itu memang bisa berbuat itu menstabilkan identitas. Terus atau bahasa lain, tidak ada manusia yang sempurna kok. Pasti satu ketika mungkin berbuat dan dia tidak merasa diintimi panggil kita terus bayangannya bisa apa ya tidak seperti. Nah, terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ini bahasa-bahasa menstabilkan identitas. Kemudian, nah kalau dari yang saya ceritakan seperti tadi Arif dipanggil, saya jadi ditanya. Jadi ada apa teman? Kok sampai Ani nangis? Saya bisa cerita. Lapopo, masalah juga manusia. Terus kemudian untuk validasi kebutuhan itu bisa menanyakan penting nggak sih kamu melakukan itu? Jadi jawaban itu kan dari anak. Kita nggak bahasa bahasa menasihati tidak, tapi bahasanya lebih ke menanyakan. Itu baik nggak sih dilakukan? Kalau kamu menghina itu menurutmu baik tidak? Jadi baik seperti dia sehingga menyadari diri. Saya menghina, bukan anak pernah menghina saya, jadi saya balas. Menurutmu balas dendam itu baik atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Jadi biar lahir dari hati dia sendiri, kita mendorong dia untuk menyadari apa yang dilakukan itu salah. Sehingga ke depannya tadi penguatan disiplin politik, dia punya karakter yang lebih baik. Oh, aku akan jadi orang yang pemaaf. Oh, menghina itu ternyata salah. Si Aninya juga nanti bisa dia menyadari, oh ternyata ketika aku dihina itu kok sakit ya, kayak gitu ya. Sehingga dia juga menyadari bahwa apa namanya besok lagi saya tidak akan menghina. Oh, saya menghina itu juga ternyata itu gambaran dari siswa yang menyadari diri. Itu yang validasi kebutuhan. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Terus kelas yang ideal itu seperti apa? Pertanyaan, apa yang kamu rasakan yang tadi sudah kamu? Apa yang kamu rasakan? Ketika melihat Ani menangis, apa yang kamu rasakan? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk menanyakan keyakinan diri dia. Apakah yang dilakukan itu benar atau ini gambaran keseluruhan dan saya dapatkan kemarin di pembebasan guru pemuda yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa kita terapkan di sekolah. Ya, saya kira kalau di luar ini kan kita nanti bisa diskusi lebih banyak lagi. Dari saya kan masih jadi masih ada waktu untuk kita diskusi tidak dari menit. Siapa yang ingin bertanya atau ingin memberi saran pendapat dari Bapak Ibu, silakan. Jadi untuk masing-masing guru nanti bisa atau berhak untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Ya, jadi kan setiap materi kita berbeda-beda ya. Jadi kalau misal Pak Janto lebih sering praktek atau menggunakan lab, maka bisa membuat keyakinan kelas di lab itu seperti apa gitu. Seperti mengembalikan alat setelah digunakan, menulis ketika meminjam alat seperti itu. Nah, terus selama praktek
boleh digunakan untuk yang lain main. Nah, itu ditanyakan atau ditawarkan kepada anak apa kesepakatan yang ingin kita lakukan selama pembelajaran dengan jadi masing-masing kita sendiri-sendiri bisa membuat keyakinan keras sendiri. Ada lagi? Untuk keyakinan kelas itu kan kadang-kadang ada beberapa siswa yang istilahnya melanggar itu loh. Nah jadi kita sudah membuat kesepakatan yang sangat apa ya yang sudah diterima semua murid sama guru, tapi beberapa siswa itu melanggar itu bisa dihukum atau gimana? Ini tadi di segitiga restitusi tadi. Jadi masih mengingatkan bahwa kita akan melihat ini sudah keyakinan kelas itu. Ya, mungkin kamu melanggar karena mungkin lupa atau lupa membaca lagi apa yang sudah kita sepakati bersama. Wajar masih melakukan kesalahan kan identitas tadi ya. Dan dia ditanya ketika kamu melanggar apa yang kamu rasakan. Dari situ kita mengarahkan dia. Terus nanti apa yang kamu lakukan setelah ini? Ya, biar jawaban itu lahir dari anak sendiri. Dia akan bisa saja tidak akan melanggar lagi Pak. Ini saya dengar kesepakatan kita. Jadi memang di sini tidak ada punishment karena beranggapan bahwa punishment itu akan membuat anak tadi merasa selalu bersalah. Terus kemudian hanya mengubah dia dalam jangka waktu tertentu tapi tidak. Kita merangkul terus merangkul untuk dia punya keyakinan, dia punya disiplin positif dalam diri, sehingga dia berbuat sesuatu yang benar yang baik itu memang lahir dari dia. Berat buat kita semua siswa pengubah karakter yang lebih dan nilai-nilai yang jelas. Pertanyaannya tidak ada pertanyaan lagi. Saya cukupkan. Terima kasih perhatian Bapak Ibu Guru semua. Semua apa yang kita lakukan hari ini semoga mendapat hasilnya, mendapat kebaikan untuk kita semua. Saya minta maaf jika ada salah kata selama saya menyampaikan materi ini. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.